Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Update News TV, apa kabar? Semoga Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat dan juga dalam keadaan yang luar biasa di edisi hari ini. Jumpa lagi dengan saya Asti Hanifah di kesempatan hari ini yang menghadirkan satu program kesayangan kita, yakni podcast Apa Kabar, persembahan dari Update News TV, kritis, bersinergi, membangun negeri. Dan tentunya di kesempatan hari ini selama kurang lebih nanti 60 menit ke depan kita akan menghadirkan satu informasi yang menarik dan membuat Anda tentunya juga semakin betah berada di depan layar kaca. Dan di kesempatan hari ini saya juga telah menghadirkan satu narasumber yang luar biasa yang siap berbagi informasi. Langsung saja yuk saya perkenalkan kepada Anda semuanya yang sudah hadir di kesempatan hari ini, yakni ada Kak Miranti Mayangsari. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Kak Miranti? Alhamdulillah baik Mbak. Oke, sehat ya? Sehat. Oke, gimana ini di Nganjuk ini? Sudah berapa lama ini di Nganjuk? Sudah beberapa hari ini ya saya ada di Nganjuk. Memang Oke. dari Jakarta memang harus menyempatkan untuk sowan ke sini. Oke, dari Jakarta ke sini di Kota Angin ini sudah mulai beradaptasi dengan angin yang ada di Kota Nganjuk ya? Sudah, Masya Allah, Oke. luar biasa. Oke. Dan kulinernya tentunya. Dan kulinernya yang nggak kalah enaknya juga ya sama yang Nggak ada di kalah Jakarta. enaknya. Oke, luar biasa. Baik, pemirsa, di kesempatan hari ini bersama dengan Kak Miranti kita akan membahas mengenai satu tema, yakni Kak Miranti kira-kira mau DPR RI atau Bupati Nganjuk ya. Nah, kita akan kupas hari ini tentunya. Dan di kesempatan hari ini pemirsa, tentunya tayangan ini masih didukung oleh Prasasti Komputer, yakni toko komputer dan aksesoris terlengkap dan terpercaya di Kabupaten Nganjuk yang juga melayani servis komputer, laptop dan juga printer yang ada di Jalan Yosudarso nomor 41 Payaman Nganjuk dengan nomor teleponnya 081 233 1915758. Baik, Kak Miranti, sebelum kita nanti menjawab mengenai kira-kira mau jadi DPR RI atau ke Bupati Nganjuk, kita perkenalan dulu ya. Boleh. Karena biasanya gini Kak Miranti, kalau tak kenal maka Tak sayang. tak tahu dulu baru tak sayang tahu. ya. Tahu dulu baru sayang. Nanti setelah tahu Kak Miranti maka bisa jadi sayang kan gitu. Boleh ya, boleh ya. Boleh dong. Oke, terima kasih nih Kak Miranti sudah hadir di sini. Tentunya apa yang ada di Kabupaten Nganjuk ini menjadi satu hal yang mungkin punya memori tersendiri untuk Kak Miranti sebagai produk asli Nganjuk ya Kak ya. Ini ayah Produk- ibunya Iya, Nganjuk semua. asli Nganjuk. Oke. Jadi memang bapak sendiri ini kelahiran Nganjuk. Memang ibu saya bukan Nganjuk, bukan Jawa, tapi Oke. Sunda. Bapak dan ibunya bapak itu memang asli Nganjuk di Oke. Diponegoro 1 Gang Seruni. Oke, jadi memang darah Nganjuk ini kental. Ya walaupun saya nggak lahir di Nganjuk ya, Oke. tapi memang darah Nganjuk ini mengalir di dalam tubuh saya. Oke, jadi memang produk Nganjuk. Produk juga. Nganjuk ya. Oke, dan saat ini kembali lagi di Nganjuk untuk memberikan sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Allah. Nganjuk ya. Oke, Kak Miranti ini kan juga sudah melanglang buana, bisa dibilang seperti itu ya, tidak hanya di Nganjuk saja tapi di Jakarta dan mungkin juga di kota lainnya. Sebenarnya kalau dari Kak Miranti sendiri melihat masyarakat di luar kota ini melihat Nganjuk ini seperti apa sih Kak Miranti? Oke. Kalau di Jakarta sendiri ya, sebenarnya belum familiar banget. Nganjuk Oke. itu apa? Di mana tempatnya gitu? Ada nggak di peta? Malah sempat nanya seperti itu. Oke. Loh, ada dong saya bilang Oke, gitu oke, kan. oke. Jadi Nganjuk ini memang kota angin, Mm-mm, ya. Terus juga sekarang tuh kulinernya nggak kalah menarik dibandingin kota-kota yang lain. Mau Oke. potensinya pun kota Nganjuk ini kalau kita lebih gali lebih dalam lagi lebih banyak lagi. Oke, dia jadi mulai. harusnya banyak potensi-potensi yang bisa dikenal ya. Iya, benar. Kalau di Nganjuk sendiri Kak Miranti sudah nyobain kuliner apa sih yang paling melekat, mungkin yang nggak bisa lupa, yang nggak bisa didapetin ketika mungkin merasakan kuliner di Jakarta tuh? Pecelnya, sambal pecelnya ya. Oke. Karena bagaimanapun beda Beda produksi ya? Nganjuk, Jakarta, Madiun itu beda. Rasanya Gitu kan. beda-beda ya? Rasanya beda-beda gitu. Oke. Sampai di sini kan ada kalau yang pecel malam-malam hari itu jam 12 baru buka, itu Oke. saya tak lakoni ke sana jam 12. Oke, dan rasanya ini beda sama yang di Jakarta Rasanya ya? itu sangat beda. Terus Oh, ada oke. nasi becek gitu. Terus ada iwak kali. Ada iwak kali itu daerah lumayan agak jauh itu
favorit saya. Oke, mungkin di Badung, di daerah sana mungkin pernah cobain iya, juga ya. Oke, itu yang nggak bisa dilupain. Nah, kalau dari Kak Miranti sendiri kan punya memori ya. Biasanya dulu kalau pulang kampung di Nganjuk juga atau gimana Iya, tuh? memang di Memori Nganjuk. di masa Jadi, kecilnya. memori di masa kecil saya gini. Waktu ke Nganjuk tuh bapak saya kan memang polisi ya. Jadi memang anggota Polri. Itu di Jakarta, tugas di Jakarta. Itu setiap bulan kita pulang ke Nganjuk karena Setiap bulan itu ya? setiap bulan. Oh, oke. Karena kakak saya yang pertama dan saya kan 4 bersaudara. Jadi kakak saya yang pertama dan kedua itu cowok, dua-duanya, ketiga cewek dan keempat saya. Itu memang sekolah di Nganjuk. Oke. Gitu. Sekolah di Nganjuk dua-duanya, tinggal di Gang Seruni. Memang bapak saya tuh hobi, maksudnya bukan hobi ya, seneng ngumpulin saudara-saudara, ponakan-ponakan gitu. Jadi ditaruh di rumah Seruni. Setiap bulan tuh kita dari Jakarta, ini yang memori ingatan kecil saya tuh. Kita beriringan dari Jakarta ke Nganjuk pakai mobil dulu tahun 90-an lah. Kita dari Jakarta ke Nganjuk bawa mobil beriringan, nyampe sini tuh saya udah excited. Begitu bapak saya bilang, ayo kita pulang kampung ke Nganjuk, wah itu happy girang rasanya. Karena orang Jakarta pulang kampung itu rasanya luar biasa, apalagi Beda ya? beda. Dan di salah satu yang melekatnya ini di Jakarta itu nggak ada sawah, Mbak. Oke. Salah satu yang terbenak, yang ada di benak saya itu bahwa apa yang Mbak Miranti ingat, apa yang melekat di Mbak Miranti, salah satunya itu petani. Oke. Hamparan sawah, petani gitu ya. Itu membuat kesejukan sendiri. Oke. Gitu kan, membuat memori saya tuh nggak bisa lepas dari situ, Mbak. Karena apa? Saya pikir kenapa kok petani, Mbak? Gitu kan. Karena saya nggak tahu dulu sampai nanya sama ibu saya. Loh mah, ini nasi gimana ceritanya jadi nasi? Diceritakan lah. Oh, berarti kita kalau nggak ada petani nggak bisa makan beras toh, nggak bisa ini gitu kan. Namanya anak kecil kan pada saat itu. Ya seperti itulah. Jadi yang saya ingat ketika saya balik kampung, balik ke Nganjuk itu petani dan sawah. Oke, padahal kalau kita sebagai warga Nganjuk sendiri kayaknya udah biasa. Udah biasa ya, tapi luar biasa melihat buat saya. sawah, melihat petani dan lain sebagainya. Tapi ternyata ini merupakan satu pemandangan yang luar biasa. Di sisi lain ini petani pun ternyata juga punya punya sesuatu yang melekat di hati orang-orang Jakarta gitu, karena mereka makan juga dari petani kan gitu ya. Itu dia sandang pangan kan. Sampai sekarang akhirnya itu melekat ke anak saya. Jadi ketika kemarin saya ajak ke sini, Mami saya mau ke sawah. Saya nggak mau kemana-mana. Abang kan bahasa dirinya, abang hanya mau ke sawah aja kalau di Nganjuk, sama lihat sepur, numpak sepur. Oke, lucu jadi ya. memang saya tanamkan yang seperti itu. Saya kenalkan budaya di Nganjuk seperti apa, kayak kirap, kayak gitu kan. Itu kan salah satu yang unik dan ada dan perlu kita kembangkan sebenarnya, Mbak. Gitu. Kak Miranti, dari apa yang tadi mungkin kan sudah keakraban di masa kecil yang melekat berkaitan dengan Kabupaten Nganjuk sendiri. Kalau melihat tentunya perkembangan dari masa ke masa Nganjuk sendiri ini, kalau menurut Kak Miranti seperti apa? Mungkin dari kecil kemudian hingga saat ini Kak Miranti juga masih setia berkunjung di Kabupaten Nganjuk, setia hadir di Kabupaten Nganjuk sendiri, ini seperti apa kalau perkembangannya? Perkembangannya Masya Allah ya, sangat pesat. Jadi dulu itu saya punya pengalaman naik becak dari Gang Seruni sampai ke alun-alun. Itu girangnya pol. Gitu ya? Ya. Dan saya lihat sekarang jalan dari rumah saya dulu kayaknya jauh banget gitu ya ke alun-alun ya. Mungkin karena kecil, kita masih kecil ya. Sekarang kita udah besar kan. Terus naik becak ke alun-alun, sekarang tuh saya melihat, oh dulu ini nggak ada tugu ini gitu kan, dulu nggak ada pembangunan ini. Oh sekarang sudah banyak tugu-tugu dibuat sekarang gitu kan. Dan di alun-alun sendiri pun sekarang lebih bersih, tertata rapi gitu kan. Nah bagaimana nih kita, maksudnya kan ya Masya Allah, pemerintah di sini pun juga sudah mengelola yang sedemikian rupa untuk pembangunan Nganjuk sendiri lebih lebih baik lagi ya. Itu sih pembangunannya yang
tapi kita coba nanti maksimalkan lagi. Oke, jadi di sisi lain perkembangan di setiap tahun ini dari sudut Kak Miranti sendiri ini terus ada ya. Karena mungkin sebagai warga Nganjuk sendiri ini kurang bisa tahu kalau kita setiap hari berada di lingkungan itu. Beda lagi kalau misalnya orang yang mungkin jarang-jarang Nganjuk, oh ternyata kita menyadari ada sesuatu yang beda gitu ya di Nganjuk sendiri. Jadi memang sangat pesat perkembangannya di Nganjuk sendiri ya. Oke, baik Kak Miranti, kalau kita berbicara tentang Nganjuk sendiri ini seperti yang dibilang tadi banyak momen-momen dan juga tentunya banyak potensi Nganjuk yang luar biasa, ada segi kulinernya juga di Nganjuk sendiri ada 264 desa plus juga 20 kelurahan. Nah ini kan berarti kan punya potensi yang luar biasa kalau dari satu desa ini misalnya punya potensi A, bayangkan berarti di Nganjuk ada 284 potensi ya. Nah, gimana Kak Miranti melihat hal tersebut ini Kak yang bisa dimajukan? Kalau menurut saya gini, potensi di Nganjuk sendiri pun tidak kalah dengan daerah-daerah yang lainnya di Indonesia ya. Gitu kan. Saya melihat potensi ini belum terlalu digali dengan maksimal, gitu kan. Belum bisa dimanfaatkan gitu kan. Selain memanfaatkan program-program pemerintah pusat gitu kan, seharusnya pembangunan di daerah itu dituntut memiliki motivasi. Kalau saya sendiri nih yang ngerasain di Nganjuk ini, saya ingin makan makanan cepat saji gitu kan. Ternyata memang di sini banyak kuliner yang lebih yang enak gitu kan, cuman kan brandingnya kan beda gitu. Itu saya harus ke Madiun atau ke Kediri gitu, sedangkan belum masuk di Nganjuk. Jadi kan perputaran perekonomiannya sebenarnya harus lebih aktif lagi ya Mbak ya, biar lebih memutar lagi dan bisa membuka peluang kerja sendiri untuk warga Nganjuk gitu. Jadi kalau misalnya dari hal sederhana aja, dari makanan kita nggak perlu jauh-jauh gitu. Oke, di Nganjuk aja sudah ada di sini, apalagi kalau melihat dari 284 tadi yang bisa dikembangkan. Ini kalau misalnya satu saja punya kuliner yang luar biasa, nanti kan bisa meningkat perekonomiannya gitu ya Kak Miranti ya. Oke, itu baru dari segi kuliner. Itu baru segi kuliner ya. Ada lagi segi apa lagi? Banyak nih harus kita gali, segi pariwisata contohnya gitu kan. Oke, jadi banyak sekali ya. Jadi warga Nganjuk ini sepatutnya nggak boleh minder ya Kak Miranti. Tidak boleh. Harus jadi yang terdepan dan harus jadi mempunyai semangat yang luar biasa untuk mengelola Nganjuk. Oke, jadi di sisi lain tentunya warga Nganjuk ini menjadi satu lecutan tersendiri atau motivasi tersendiri untuk bisa mengembangkan Kabupaten Nganjuk, dan pasti bisa ya Kak Miranti? Pasti bisa. Oke. Nah, Kak Miranti, apa saja sih yang seharusnya dilakukan jika melihat potensi dari desa dan kelurahan ini agar bisa sedikit banyak ini membantu atau meningkatkan taraf hidup perekonomian di Kabupaten Nganjuk sendiri gitu? Tentunya ya inovasi pengembangan potensi gitu kan. Tentu itu kita nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Karena memang kita tidak bisa bergantung dengan masyarakat setempat hanya mengandalkan yang lokal-lokal saja gitu kan. Coba kita buka lagi, ibaratnya open minded. Kita buka lagi untuk mungkin investor-investor dari negara kita sendiri gitu kan, atau bahkan investor asing. Itu kan bisa jadi perputaran ekonomi juga Mbak. Jadi untuk menanamkan modalnya sendiri di Nganjuk, kita membuka lapangan kerja lagi kan tentunya gitu. Dengan pertumbuhan ekonomi yang itu seperti itu, perindustrian, perdagangan itu akan cepat berkembang dengan pesat. Jadi dari sisi ekonomi sendiri bagaimana menciptakan lingkungan yang bisa membuat para investor ini datang ke Nganjuk dan percaya bahwa Nganjuk ini punya potensi yang luar biasa, itu ya kuncinya ya. Baik, pemirsa, di kesempatan hari ini tentunya banyak sekali yang ingin kita hadirkan informasi berkaitan dengan tema kita hari ini. Kira-kira Kak Miranti ini mau jadi DPR RI atau Bupati Nganjuk? Nanti kita akan kupas ya tentunya sesaat lagi, dan kami akan kembali sesaat lagi untuk Anda.